Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 you are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 you are King of all glory, awesome in power, wonderful one. Yeah, 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 yeah. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, it's the only love I see, it's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You're the Son of God. Thank you, you died for me. You died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 you are my fortress. Untuk ibu saudara yang ada di rumah-rumah, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali datang ke bait Tuhan untuk sama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan,
haleluya. Apa yang kami tabur tidak pernah akan sia-sia. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terus arahkan hati kita menyembah Dia. Mari kita buka hati kita, terima kebenaran firman Tuhan. Bila siang hari ini Tuhan berbicara, menguatkan, mengajar, meneguhkan, dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Engkau baik, tiada Allah yang sepertimu.
Berkati setiap kami yang beribadah di ibadah yang kedua ini. Permisa yang ada di rumah-rumah yang lihat live streaming, kami yang ada di ruangan ini, kami semua yang melayani, biarlah kami diurapi, diberkati, dijamah oleh Tuhan. Urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengubahkan. Dan kalau sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan rema di dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu tidak bisa apa-apa, karena kami cuma melayani oleh karena anugerah dan urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yang percaya bersama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau boleh panitia kita minum ya. Haleluya. Baik, kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dan 11. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini, mari kita belajar bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ya, sudah ada di screen, di multimedia. Terima kasih. Yuk kita baca sama-sama dua ayat ini saja. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Ayat ke-11, ayat terakhir 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Boleh kita baca ayat 11 ini akan menjadi ayat nas, ayat panduan kita sepanjang khotbah hari ini. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, September tanggal 18 jam 20 atau jam 10 malam waktu Indonesia, jam 11 pagi waktu sini, Bapak Ibu Saudara, kalender Yahudi memasuki Rosh Hoshana atau memasuki tahun baru secara kalender Yahudi atau Jewish calendar. Dan tahun ini adalah tahun P Alef 5781. P Alef 5781. Mungkin saudara bertanya, kenapa Pak kok harus mengikuti kalender orang Yahudi? Kenapa kok kita nggak mengikuti kalender orang Indonesia saja atau orang Amerika? Karena kita tinggal di Amerika. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan saya percaya hari-hari ini Tuhan masih bekerja, dan caranya Tuhan bekerja itu melalui kalendernya orang Israel, umat pilihannya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar secara rohani. Kalau kita memasuki kalender orang Yahudi P Alef 5781, apa makna rohani? Apa sesuatu yang kita boleh belajar secara rohani? Jangan sampai kita miss kronosnya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita percaya Tuhan itu bergerak, kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Memasuki tahun baru Yahudi P Alef 5781, mari kita tangkap pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai gereja Tuhan. Saudara, P Alef atau kata Alef atau huruf Alef itu berasal dari kata Lamed, dari huruf Lamed maksud saya. Jadi ini pelajaran Yahudi, pelajaran Hebrew, saudara. Alef itu dari Lamed. Lamed itu artinya tongkat, tongkat penggembalaan. Kalau boleh multimedia buka di kitab Mazmur pasal 23. Jadi mengarah kepada tongkat penggembalaan. Jadi di tahun P Alef ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Jadi waktu kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita akan lihat Mazmur 23, berkat Tuhan akan mengikuti
dan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jadikan Tuhan. Sudah? Oke. Mazmur 23 multimedia. Thank you. Ya, baik. Dikatakan, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Yang kedua, baca. Dia memberikan aku di padang yang apa? Berumput hijau. Ia membimbing aku kemana? Ke air yang tenang. Ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya. Ayat keempat, ini favorit saya. 1, 2, 3, baca. Yes. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5 ayat terakhir, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir kalau misal ayat ke-6. Kebajikan apa? Dan kemurahan harta akan apa? Mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, karena sekali lagi ini tahun PALM, maka janji Tuhan di Mazmur 23 akan terjadi atas hidup kita. Wow, banyak janji Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidup kita. Kita dibawa ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, tongkat dan gadanya Tuhan melindungi kita, menyertai kita. Walaupun beberapa bulan ke depan ada orang berkata akan terjadi kerusuhan, election akan susah, akan terjadi ekonomi krisis dan sebagainya. Mari kita pegang janji Tuhan di Mazmur 23 ini. Tuhan beserta dengan kita. Dia gembala yang baik, akan melindungi, akan menyertai, akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow, tepuk tangan seperti 1000 orang di tempat ini. Haleluya. Jadi saudara-saudara, PALM. Tadi ibadah yang pertama saya gali kupas satu persatu apa artinya alat. Tapi aplikasinya, ibadah yang kedua, mau jadi domba Pak? Aku maunya jadi kambing aja, saudara. Di Matius, kitab Matius jelas dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamannya. Ada perbedaan antara domba dan kambing. Ya, domba di sebelah kanan, domba masuk surga, tapi kambing nggak masuk surga, saudara. Ya, Kristen kambing atau Kristen domba. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sekali lagi, kalau Tuhan memberikan kepada kita tuntunannya bahwa Dia adalah gembala yang baik, PALM yang membawa tongkat yang menuntun kita, maka kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik apa yang pertama? Bapak Ibu Saudara, domba yang baik itu mengikuti tuntunan dari gembalanya. Mengikuti tuntunan dari gembalanya. Bukan berjalan sendiri, bukan melangkah sendiri, bukan mengambil keputusan sendiri. Yang pertama, kalau kita menjadi domba yang baik, maka kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan di depan kita dan kita mengikuti dari belakang. Saudara, perbedaan antara domba dan kambing itu yang pertama adalah kalau gembala domba, dia bawa tongkat di depan dan domba mengikuti dari belakang. Jadi gembalanya cuma bawa tongkat. Kalau saya pergi ke Israel saja, gembalanya itu berjalan di depan dan dombanya mengikuti dari belakang. Tetapi kalau kambing, Bapak Ibu Saudara, saya juga anaknya orang desa. Saya lihat banyak kambing-kambing di desa saya waktu dulu masih kecil. Gembalanya ada di belakang, kambingnya lari duluan, jalan duluan. Oleh sebab itu sering kita dengar kambingnya masuk parit, kambingnya masuk jalan raya ketabrak mobil, kambingnya terjerat pagar, kambingnya kececer, kesasar, tersesat maksud saya. Saudara, kambing ini banyak mengalami masalah, persoalan. Kenapa? Dia jalan duluan.
Gembalanya di belakang. Sementara domba sekali lagi gembalanya jalan di depan, dia bawa tongkat dan mereka hanya mengikuti dari belakang. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jangan jadi kambing. Artinya begini, kalau kita mau melangkah, kalau kita mau mengambil keputusan, buat di dalam pekerjaan, buat di dalam hal-hal yang penting dalam hidup kita, pastikan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Doa terlebih dahulu, bergumul lebih dahulu, berdoa, bergumul, meminta tuntunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan janjinya adalah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini sebelum melangkah nggak doa dulu, sebelum melangkah nggak tanya Tuhan dulu, sebelum memutuskan hal yang penting Tuhan dicuekin, Tuhan tidak dilibatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, bulan-bulan ke depan bukan bulan-bulan yang lebih gampang lagi. Kalau saya ngomong begini bukan menakut-nakutin saudara. Ya, selama seminggu, 2 minggu ini kita banyak masuk dalam doa peperangan rohani. Ada menara doa dengan para pendeta hamba Tuhan dari US, Kanada, Indonesia, semua kumpul. Saudara, kita perlu banyak berdoa untuk Amerika. Kita perlu banyak berdoa untuk bangsa ini. Ada grup-grup yang mau kudeta, ada grup-grup yang mau ditentukan untuk bikin kerusuhan, ada grup-grup yang sudah disetting. Maaf, saya nggak bisa detail cerita tempat ini. Nanti waktu election akan membuat huru-hara dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada yang juga sharing bahwa semua kita tahu coronavirus menuju musim dingin, menuju musim winter. Biasanya virusnya tambah gemuk, ya, virusnya tambah merajalela. Doakan, saudara, doakan. Karena hari-hari ini hari-hari yang sulit. Ya, jujur, besok pagi kami jam 4 mau pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga, untuk melayani keluarga kami. Kami nggak jalan. Dia tanya, Pak Beni jalan-jalan? Enggak, kami nggak jalan-jalan. Mengunjungi keluarga, dari airport langsung pulang ke kampung, karantina mandiri di Jawa Tengah. Setelah itu tes rapid, pulang lagi ke Jember, karantina di Jember, lihat keluarga di sana. Nah, saudara-saudara, kami berdoa. Kami tanya sama pemimpin rohani, kami sharing. Karena news medianya ngomongnya begini. Kami call KJRI, kami call Indonesia, kami semua bisa, semua bisa. Baru kami melangkah, saudara. Jadi kami bukan mengambil keputusan dulu, beli tiket dulu, ngatur semuanya, enggak. So, kita doa. Sempat kita mau pulang kalau nggak salah tanggal 17 yang lalu kita undur. Kita tanya sama Tuhan 2 minggu atau 3 minggu. Katanya tuh nanti harus dikarantina, katanya ini. Wah, pokoknya berita yang kita dapatkan nanti masuk Amerika akan di-ban dan sebagainya. Wah, saya ditakut-takutin banyak, di SMS banyak. Dan saya cuma ngomong, Tuhan, Engkau gembalaku. Aku tidak mau berjalan sendiri. Aku mau berjalan bersamamu. Dan kami merasakan damai, sejahtera, pemimpin rohani semua ACC mendoakan kami dan kami jalan. Bapak Ibu Saudara, itulah cara kita mengambil keputusan. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah suara news, CNN, Kompas, Liputan 6, sosial media, WhatsApp yang saudara baca, teman-teman yang cerita tentang ekonomi, tentang coronavirus, tentang imigrasi dan sebagainya. Mari hari ini dengar suara gembalamu, dengar suara Tuhanmu. Tuhan yang memiliki hidup kita, masa depan kita. Kalau kita ikut tuntunannya, kita tidak pernah salah. Amin dan aman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dengarkan gosip tadi pada satu waktu saya ngomong gosip, semua ketawa, saudara. Gosip itu digosok semakin apa? Sip. Saudara pernah digosipin? Ada yang tanya, Pak Beni sering digosipin, sowering, bukan lagi pernah sowering, saudara. Bahkan saya pernah digosipin ditembak, saudara. Pak Beni ditembak sama pistol. Waduh, saudara.
saya ditelepon, SMS masuk. Jadi ceritanya ada pembicara tamu, kita undang. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Katakan apa? Yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jangan nanti pulang gini, Pak Benny baru kena tembak. Aduh, ini kejadian yang lalu. Saya pastikan ini yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dulu ya, ya Ci ya, dulu ya, bukan sekarang ya. Saudara tamu ini jalan di mall sama 17, diketok pakai pistol, diminta handphonenya dan sebagainya. Kita bawa ke rumah sakit Metodis, dijahit 12 dan sebagainya. Akhirnya semalam di rumah sakit keluar. Saudara, handphone saya berbunyi setiap 5 menit. Dan katanya Pak Benny yang kena tembak sama pistol. Itulah gosip. Saudara, saya dengar begini. Ini katanya Khairul Tanjung. Dulu dia menterinya Bapak SBY. Saya masih ingat ikut seminar begini. Dia punya raja media di Indonesia yang begini. A bad news is a good news. A bad good news is a bad news. Apa maksudnya? Begini saudara. Di TV atau di media kalau ada bad news, contoh ini, siapa kena tembak atau siapa mati karena cyanida, masih ingat ya, racun ya, cyanida. Itu karena bad news ya Ci ya, itu berita buruk kan, orang mati, orang mengalami kerusuhan, itu berita buruk. Tapi itu bagi media a good news, artinya berita baik karena yang nonton banyak, betul? Yang nonton, yang forward, yang sharing, yang ceritakan banyak. Jadi berita yang buruk itu baik bagi media. Makanya media selalu cari berita-berita yang buruk. Ya saudara-saudara, kamu beritahu kalau berita baik, good news itu bad news. Contoh ini, Jokowi meresmikan jembatan, baik kan? Jadi desanya ada jembatannya, kotanya jembatannya. Nggak ada yang nonton, yang lihat sedikit. Tetapi contoh, ini penculikan, wah ketembak, setelah ketembak hidup lagi, ketembak lagi, hidup lagi, ketembak 5 kali, hidup lagi, wah yang nonton banyak. Itu bad news jadi good news. Tapi kita harus hati-hati. Iman kita taruh di mana? Siapa yang kita dengarkan? Berita apa yang kita dengarkan? Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Hormati firman Tuhan. Pekalah mendengar firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menuntun kita, dan kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya selalu berhati-hati. Every morning, sebelum saya keluar kemana-mana, saya terus berdoa, Tuhan tuntun jalanku, sertai aku, jangan sampai aku salah melangkah. Dan saya berdoa biarlah Anda di tempat ini sadar dan mengerti, kita punya gembala yang baik. Berdoalah sebelum melangkah, dengarkan perintah tuntunan dari gembala kita. Dia akan memberikan damai, sejahtera, sukacita, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi gembala yang baik? Pertama, gembala yang baik mengizinkan Tuhannya, gembalanya berjalan di depan kita. Yang kedua, domba yang baik adalah domba yang mendengar atau peka akan suara gembalanya. Dia mendengar dengan baik dan melakukan. Jadi beda-beda tipis dengan poin yang pertama tadi. Saudara-saudara, banyak distraction yang kita dengarkan. Kambing itu tidak bisa mendengarkan suara gembalanya, karena kambing itu tidak punya kepekaan. Tetapi domba itu punya kepekaan. Dari jarak 1 mile saja, katakan 1 mile ya, dari jarak 1 mile, waktu gembala itu memberikan kode, waktu gembala itu memberikan isyarat, waktu gembala itu memberikan, ya terima kasih tim multimedia, Ci, tolong Ci, haleluya. Ya. Waktu kita saudara, ya supaya nggak gaduh, terima kasih. Saudara, supaya kita mendengar firman Tuhan dengan baik, saudara, maka kita harus menghilangkan segala distraction yang ada. Nah, kambing itu banyak mengalami distraction.
Karena banyak mengalami saudara-saudara suara-suara yang lain. Pertanyaannya suara siapa yang kita dengarkan? Ya. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita mendengarkan cuma suaranya Tuhan, jangan suaranya yang lain. Jadi yang pertama, saudara izinkan Tuhan berjalan di depan. Yang kedua, kita hanya dengar suara gembala kita, jangan dengarkan suara yang lain. Jujur Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak distraction. Dan saya ngakui, saya ini paling gak bisa, saudara, maaf, beribu-ribu maaf. Kalau saya khotbah ada orang yang ngomong, saya bingung. Saya pernah saudara ibadah satu, saat di khotbah dia angkat ngomong yang saya diam aja. Saya tunggu, gak selesai semua orang dia, karena saya bingung. Karena distraction itu sangat berbahaya, karena dicuri firman Tuhan, saudara. Jemaat yang datang jadi tidak nangkap firman Tuhan, pendetanya bingung, yang lihat juga semuanya bingung. Jadi kita harus hati-hati dengan distraction. Kambing itu banyak mengalami distraction. Jika saudara-saudara kambing itu nggak bisa nangkep suara gembalanya, karena apa? Dia nggak peka. Nah hari-hari ini kita mau belajar untuk peka mendengar suara gembala kita. Katakan amin. Gembala kita Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang beribadah ke gereja, pusatkan perhatian saudara untuk mendengar suara gembala kita. Karena apa? Gembala kita yang memberkati hidup kita. Gembala kita akan memberkati keluarga kita. Gembala kita yang menuntut kita. Saya takut. Sebagai manusia jujur saya takut. Pulang ke Indonesia angka virusnya banyak. Saya takut. Saya belajar, katanya nanti harus ke Wisma Atlet, harus ke sini. Tapi sekali lagi waktu saya berdoa, kami minta tuntunan Tuhan meninggalkan semua distraksi itu. Ada satu damai sejahtera. Dan kami mau melangkah dengan iman, mengikuti tuntunan gembala kita. Yang setuju katakan amin. Yuk kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara, menghilangkan segala distraction di dalam hidup ini. Yang salah satu dari Alef adalah silent. Pastor Miko mengajarkan, memasuki tahun Alef ini kita banyak berdiam diri. Kita banyak berdiam diri dengan firman Tuhan. Waduh, Jakarta dibuka, sekarang lockdown lagi dibuka, teman-teman bingung. Ini ibadahnya gimana Pak? Ada yang tanya. Nanti kalau ibadahnya nggak dibuka, jemaahnya pindah ke tempat yang lain. Maaf, gereja-gereja besar yang nyewa gedung besar bingung saudara, karena harus bayar bermiliar-miliar, tetapi ibadahnya kosong, tidak bisa ibadah. Mau dilanjutkan atau di-give up? Kalau give up mati, saudara, gedungnya nggak dapat lagi. Banyak kita diskusi melalui media, Zoom dan sebagainya bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dan Pastor Miko, puji Tuhan, gembala pembina kita selalu mendoakan dan bicara kepada kami. Yuk dengar suara gembala kita Tuhan. Banyak intim, banyak berdoa, hilangkan semua distraction yang ada. Katakan amin. Siapa yang mau dengar gembala kita Tuhan Yesus Kristus yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan khotbah panjang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, domba itu adalah salah satu binatang atau salah satu hewan yang sangat submit kepada gembalanya. Tetapi kambing itu punya tanduk. Dan karena dia punya tanduk, dia suka apa? Nanduk. Gak suka sedikit, nanduk. Jengkel sedikit, nanduk. Apa sedikit, nanduk. Wah, itu kalau kambing berantem sama kambing lucu, saling tanduk menanduk. Nah, itu bedanya kambing sama domba. Saudara, kita belajar bersama-sama, hati-hati di sini. Kami berdoa pagi sore di Jupiti untuk roh pemberontakan. Roh pemberontakan begitu luar biasa hari-hari ini terjadi, terutama untuk anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, di Amerika ini. Saya beritahu kerusuhan terjadi di mana-mana. Salah satu yang harus kita doakan adalah roh pemberontakan yang ada pada anak-anak muda. Mereka nggak percaya otoritas, mereka nggak percaya presiden, mereka nggak percaya polisi, mereka nggak percaya governor, mereka nggak percaya mayor, mereka nggak percaya bahkan di beberapa kota. Mereka bikin petisi, kalau boleh polisi tidak ada. Waduh.
Nah kalau polisi nggak ada, terus gimana saudara? Kalau boleh terang diturunkan, wah saudara. Nah ini kan kayak Indonesia saudara. Maaf kata, bukan berarti saya ngomong politik. Saudara, kita percaya bahwa pemimpin itu yang dari Tuhan. Katakan amin. Pemimpin itu Tuhan. Jadi saudara, kalau dia sudah diangkat jadi presiden, mari kita berdoa supaya dia menyelesaikan sampai akhirnya. Nanti kalau election dia yang terpilih yang lain lagi, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai kita berdoa atau ikut-ikutan untuk kudeta. Wah ini bahaya. Karena kalau kita ikut kudeta berarti kita melawan dari kehendak Tuhan. Tapi biarlah nanti kalau pemilihan presiden, siapapun jadi presiden itu doa kita. Nah itu saya share kepada anak-anak muda. Karena ada kegerakan, ini sekarang dimulai hari ini. Mereka mau mengumpulkan 200.000 anak-anak muda, saya bilang aja ya, di Washington DC. Akan berdiri di depannya White House. Mereka ngomong 50 hari kami di sana. Kalau enggak, kami akan tetap di sana sampai Presiden Trump turun. Waduh kayak gitu loh saudara. Wow, ini kok kayak Ahok aja di demo ini saudara. Wow, dan sebagainya. Yuk hati-hati loh, roh pemberontakan. Waduh Pak Beni gembala, pemimpin, makanya khotbah supaya kita bebas dari roh pemberontakan, supaya semua jemaatnya turun manut gitu. Enggak saudara, sebagai pemimpin saya belajar, a good leader is a good follower. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi follower yang baik. Seminggu saya sun dengan gembala saya kadang 3 kali, 4 kali. Minggu ini ada jadwal mendadak. 10 menit sebelum acara itu, Benny kamu begini, siap komandan. Jam 1 malam saya bilang, Benny besok bangun pagi, lakukan ini, siap komandan. Karena saya mau saudara, sekali lagi tangkap spirit, ya, roh, Cilime ikut, Jupiti semua ikut. Saudara kita kadang, saya cuma main gitar, ngecreng. Saya sudah bunuh. Yang ikut banyak banget, yang ikut bisa 200 sampai kadang 400. Kemarin saya cuma main gitar gitu saudara. Itu yang pendeta-pendeta ikut 120 orang, hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai mereka dari New Zealand, dari sebagainya. Saudara, saya yakin begini, ada berkatnya Tuhan waktu kita submit kepada pemimpin yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah puji Tuhan, kami dikembalakan di CK5 di bawah pembinaan Pastor Niko dan Pak Timotius Sardono, dan di Amerika kami gabung dengan organisasi Menonet. Digembalakan dengan baik, submit dengan baik, karena saya nggak mau jadi kambing yang suka nanduk loh. Kalau saya jadi kambing, saya tidak akan mengalami namanya awet ini. Diarahkan. Loh istri saya tuh khotbah loh saudara, tangannya masuk, besok masuk. Lihat khotbahmu bagus, tapi ada begini. Kami dikoreksi. Saya juga dikoreksi, Pastor Benny, terima kasih, tapi kalau boleh diimprove begini. Saya juga dapat telepon dari Menonet, harus begini dan sebagainya. Saya mau saudara mengalami yang namanya PALEP, tongkat gembala itu melindungi, menyertai kita. Tapi kita nggak boleh jadi kambing. Kita harus jadi gembala, jadi domba yang lain. Yang setuju katakan amin. Amin cuma satu, amin. Wow saudara, jadilah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara, gembala itu berjaga-jaga bagi kita, saudara. Gembala itu mendoakan keluargamu. Saya kutip postingan ini ya, maaf ya, bukan nyindir ya, saya maaf. Ini saya lihat postingan di teman saya share ini. Kalau pendeta online ada masalah kita hadapi, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi kalau gembala itu menangis bersama dengan saudara, nganterin saudara ke hospital, nganterin saudara ke imigrasi, nganterin saudara waktu susah, mereka ada di sana. Tapi pendeta online, they cannot do anything for you. Saya baca itu kaget saya. Iya ya. Memang kita bersyukur buat ibadah online yang ada, kita akses pendeta dari mana-mana. Tapi biarlah itu menjadi vitamin. Saudara tahu vitamin? Vitamin itu makanan tambahan. Tetapi baiklah kita belajar
untuk mengerti bahwa Tuhan itu mengutus kita, menempatkan kita di tempat-tempat dan digembalakan oleh gembala-gembala lokal termasuk saya. Kalau saya jadi kambing, saya tidak akan mengalami yang namanya PALF, permulaan yang baru, berkat yang luar biasa. Tuhan gerakkan untuk saya, untuk sharing ini buat kita semua, termasuk Anda-Anda yang lihat live streaming. Kalau Tuhan menempatkan saudara mungkin gereja Menonat, gereja GBI, gereja Betani, gereja GPCC, gereja apapun, di mana Tuhan tempatkan, saya berdoa, jadilah Anda domba-domba yang baik, taat kepada gembalamu. Karena apa? Gembalamu yang menangis bersama dengan engkau, gembalamu yang membaptis anakmu, gembalamu yang mengantar, mungkin mendoakan jika engkau sakit. Maaf, pendeta online cannot do anything. That's only vitamin. Itu saya tiap hari nonton online juga Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tambahan. Tetapi gembala lokal di mana Anda ditempatkan, dengar para pemirsa, gembala lokal di mana Anda ditempatkan, itu yang menangis, sedih bersama dengan saudara, gembira bersama dengan saudara, ngurusi anak-anak sekolahnya anak-anak saudara, waktu susah mereka ada di sana. Dan bersyukurlah buat gembala yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu. Ikuti, tunduk dan taat kepadanya, karena Tuhan memilih mereka untuk berjaga-jaga bagi hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur selama di lockdown 6 bulan ini saya digembalakan dengan baik. Saya menjadi gembala, tetapi saya digembalakan dengan baik. Kami ada fellowship, nangis sama-sama. Waktu saya masuk emergency, saudara, saya langsung telepon gembala saya, istri saya telepon gembala saya, dari Jakarta doa, dari Menore doa, semua berdoa. Mereka menangis bersama-sama dengan kami. Waktu mau interview green card, kita minta doakan gembala kita mintakan gembala mendoakan saudara. Waktu kami mau pulang Indonesia, gembala cover gembala. Bahkan gembala saya janji, Benny besok ketemu ya jam 11 di CKD. Lupa, kali ini lagi PSBB. Oh, okay for you, we can do anything. Wow, saya mau top, gembala saya top. Dia ada di gate jemput saya. Karena saya tahu kalau Tuhan tahu gembala, saya bersyukur Tuhan buat orang-orang yang peduli, yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi gembala melindungi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar sama-sama hari ini. Saya sekali lagi kalau saya sharing ini bukan berarti nanti Cik Limo harus tunduk, Cik Yuli harus tunduk, semua harus tunduk, harus enggak. Bukan, saya pun merendahkan diri untuk belajar menjadi domba yang baik dan bukan menjadi kambing. Karena sebenarnya kalau kita jadi kambing tidak dapat berkatnya PALF. Tongkat gembala itu tidak akan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan akan pakai kita di tahun baru Yahudi PALF prosesnya. Kalau yang pertama, Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, kita peka mendengar suara dari gembala agung kita. Dan yang ketiga, kita tidak pernah nanduk, tetapi kita submit, kita taat, kita digembalakan di gereja lokal yang Tuhan tentukan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, yakini hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara dari gembala kita, percaya Tuhan akan tolong kita. Ayo masyarakat kita nyanyi sama-sama lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dialah yang akan menuntun aku kepada rumput. Thank you singer. Yuk kita sama-sama. Kunci ayat. Tuhan adalah gembalaku. Semua katakan takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan
waktu Indonesia, untuk kita belajar bersama-sama menjadi domba yang baik, domba yang taat kepada gembala agung kita dan juga kepada gembala-gembala gereja lokal di mana Anda ditempatkan. Saya tahu gembalamu termasuk saya banyak salah. Gembalamu termasuk saya juga gembala banyak bikin kesalahan. Tetapi saya mau beritahu, kalau Anda ditempatkan di satu gereja, itu bukan kebetulan. Karena Tuhan menghendaki Anda di sana. Memang di saat-saat pandemi, di saat-saat krisis ini kita bisa lihat banyak khotbah-khotbah online. Banyak gembala-gembala atau hamba Tuhan online. Saya percaya itu bagus. Saya pun belajar dari situ. Saya diberkati hampir setiap hari. Tapi Tuhan khusus siang hari ini, dengar jemaat yang ada di rumah-rumah, hormati gembala lokal. Taat kepadanya. Karena apa? Dia berjaga-jaga untukmu. Dia mendoakan keluargamu. Dia yang menikahkan, dia membaptis, dia mendoakan jika ada sakit. Dia mesukin engkau di rumah sakit. Waktu engkau dalam bahaya, mereka yang berjaga-jaga untukmu. Saya percaya Tuhan tempatkan Anda di sana. Tuhan tempatkan Anda bersama dengan mereka. Dan kalau mereka ada, mereka ditentukan Tuhan untuk berjaga-jaga bagi saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini kita belajar untuk menjadi domba yang baik. Untuk kita taat kepada pemimpin kita, gembala kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Dan saudara tahu berkat PALEF akan terjadi atas hidupmu memasuki New Year, Rosh Hashanah, PALEF 5781. Engkau akan mengalami berkat yang luar biasa dari tongkat gembala yang akan melindungi engkau. Sekali lagi alat itu bicara tongkat gembala, tongkat gembala. Engkau akan mengalami berkatnya Tuhan yang luar biasa saat engkau taat kepada Tuhan sebagai gembala kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman, dengan percaya. Tuhan adalah gembalaku. Come on. Mari kita berdiri semua yang ada di ruangan ini.
Satu hal yang kami tahu, Gembala Agung kami akan tolong kami, sertai kami, dan tuntun langkah-langkah kami. Saudara, mari kita lakukan tindakan profetik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, tangan kanan. Percayalah bahwa Gembalamu, Gembala Agung kita sedang tuntun langkah kita. Anda sedang bingung, Anda sedang khawatir, Anda sedang takut, atau Anda mau melangkah ke tempat-tempat yang baru yang Anda nggak pernah tahu. Seperti saya akan melakukan perjalanan yang hampir 30-35 jam. Ya, cuma angkat tangan saya dan berkata, Tuhan, Engkau Gembala yang baik. Tolong topang tanganku Tuhan, tuntun tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Karena aku percaya bersama dengan Gembala yang baik, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti dan menyertai langkah-langkah kami. Ya, jemaat yang ada di ruangan ini, juga jemaat yang ada di live streaming, mereka mengangkat tangan, pegang tangan kami, pegang tangan kami, pegang tangan kami, ya Tuhan, jangan lepaskan, karena Engkau harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus menuntun langkah kami ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. Dan kami percaya sekali lagi kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu. Diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, diberkati masa depan.